Bedhaya Abdi ya, Bedhaya Abdi Sekartaji. Ini agak istimewa kalau di cerita Panji itu biasanya ada dua corak ya, saya bilang corak saja, namanya corak Penengen dan Pengiwa. Corak Penengen itu eksplisit ya menyebutkan Panji, Sekartaji, Dewi Kirisuci dan seterusnya. Tetapi kalau yang Pengiwa itu tidak secara eksplisit, tetapi menggambarkan atau menarik garis, mungkin lurus garisnya, mungkin agak belok-belok sedikit gitu ke cerita Panji, dan yang diceritakan bisa macam-macam. Bedhaya Abdi Sekartaji ini adalah juga Pengiwa, tetapi menceritakan bagaimana para abdi Sekartaji itu pada suatu episode turun ke desa-desa untuk mendapatkan bahan makanan, karena Sekartaji itu meskipun perempuan tetapi kedudukan memiliki jabatan sebagai panglima perang. Banyak episode menceritakan dia berpakaian ala laki-laki karena dia ingin mengesankan prajurit yang gagah perkasa begitu, dan suatu ketika mengalami ya namanya perang ya, mungkin ada fase kehabisan logistik. Topeng itu tidak properti tari, bukan, itu merupakan fungsi yang sesungguhnya untuk menutup wajah. Jadi topeng Sekartaji itu berfungsi sebagai penutup wajah, dan suatu ketika pada suatu episode mereka membuka dengan sukarela topeng itu. Nah, Bedhaya Abdi itu adalah peristiwa itu di mana para abdi itu dengan sukarela membuka topeng dan memperlihatkan jati dirinya kepada masyarakat. Filosofi tari itu, Bedhaya Sekartaji itu kira-kira adalah gambaran dari suasana itu, bahwa orang yang selama ini memakai topeng, mengenakan topeng, mengenakan penutup wajah, mempraktekkan kepalsuan dan sebagainya, itu mendapat sesuatu pada saat berada di pedesaan. Ilustrasi tari ini atau iringan karawitannya itu bercerita tentang ruatan. Jadi tari ini sebetulnya peristiwa ruatan, bagaimana orang mendapat pencerahan dari peristiwa turun ke desa-desa itu. Tentang drama tari topeng dan sempalan atau ngambil dari adegan drama tari topeng itu, yaitu Bedayan Topeng. Di sini saya berbicara tentang Bedayan Topeng. Bedayan Topeng itu hampir mirip dengan bedhaya karya keraton, karya raja-raja keraton. Pada dasarnya kalau bedhaya di keraton itu sebetulnya bukan karya tari, bukan, tapi itu pusaka. Alasan saya kok tertarik dengan menggarap topeng karena tidak mudah seorang penari khususnya itu bisa menarikan topeng, karena sampai saat ini pun banyak yang belum begitu mahir tentang menarikan topeng, karena topeng itu punya skill tersendiri. Contohnya kita menari kelompok atau menari tunggal,
itu kalau tidak pakai topeng aja kita masih kesulitan, apalagi ini menarikan dengan topeng. Nah, di sini kita menyebutnya bukan bedoyo, karena kalau bedoyo itu yang berhak itu keraton yang menciptakan, karena itu tadi pusaka. Nah ini di sini karya ini itu kita namai bedayan, bedayan topeng. Bedayan itu penari kelompok dalam sebuah garapan, itu penari kelompok putri. Itu biasanya untuk menemani tokoh, entah itu tokoh di keraton, entah itu tokoh di kerajaan, itu bedayan itu salah satunya adalah penari kelompok. Lah saya menggarapnya itu sangat sederhana, karena itu tadi menarikan topeng tunggal itu sulit, apalagi ini berkelompok berjumlah 9 orang. Nah, topeng itu kita menari kelompok aja bertiga, berempat itu menyamakan rasa, menyamakan karakter, menyamakan gerakan itu sangat sulit, apalagi ini pakai topeng. Proses latihan bedayan topeng sebagai koordinator, saya kalau boleh jujur ya cukup pusing, karena semuanya punya jadwal. Kita memang tidak hanya punya satu proses, karena kita seniman, kita penari dan ikut beberapa karya tari begitu, dan mereka juga punya kesibukan pekerjaan yang lain. 9 penari ini harus pakai topeng semuanya. Nah, kita memang prosesnya dari awal menyamakan gerak tanpa topeng. Koreografinya bagaimana, hitungannya bagaimana, kita samakan dengan iringan itu bagaimana. Yang akhirnya setelah semuanya sudah clear tanpa menggunakan topeng, tapi belum selesai. Saat pakai topeng gerakannya akan sama, itu belum selesai, karena pasti kalau kita pakai topeng beda lagi secara visual begitu. Jadi kita ulang terus proses itu sih yang sulit, karena pas ya udah kita bikin gerakan dulu, kita kompakin dulu sebelum pakai topeng. Ya kompak, tapi ketika pakai topeng ya pasti ada yang tidak kompak. Cuman begitulah tantangan kita karena menari pakai topeng gitu sih. Dimana konsepnya adalah bedayan topeng. Nah, ini suatu yang langka karena ada 2 variabel ya, bedoyo dan topeng. Ini sama-sama rumitnya, dan kita harus tahu kedua variabel itu masing-masing mempunyai kompleksitas baik dalam gerak maupun dalam dalam musiknya. Bedayan juga rumit sekali, itu adiluhung. Topeng juga adiluhung, dan itu saya mengkombinasikan kedua seni yang adiluhung itu bagaimana caranya membuat musik menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, untuk itu saya mengadopsi apa yang menjadi bekal musikal saya, dasar musikal saya, yaitu karawitan Jawa dan juga musik Barat. Dan di sana ada layer-layer semacam paduan suara. Kalau di bedoyo ada sindenan, ya ini juga memakai suara 1, suara 2. Dan juga ada struktur-struktur atau bentuk-bentuk pola-pola bedayan di keraton, ya. Ada maju beksan, ya. Ada kapangan, ada mundur beksan dan sebagainya.
Dan itu saya kombinasikan dengan nada-nada yang kira-kira tidak tonal, kepatet secara tradisi. Tapi saya memilih tonal-tonal yang kira-kira sesuai kehendak saya, di mana bisa kadang-kadang lari ke harmoni barat, kadang-kadang ke harmoni Jawa. Dan itu saya bingkai dengan batas-batas yang sangat saya harus pilih benar-benar. Jadi mudah-mudahan karya musik saya itu bisa dinikmati, bisa menyatu dengan tariannya, karena tarian Bedayan dan Topeng tadi juga masing-masing mempunyai sejarah yang sangat panjang dan sangat adiluhung. Untuk itu membuat musik juga tidak mudah, dan itu yang bisa saya sembahkan untuk karya Bedayan Topeng pada Festival Bedayan. Bedayan Topeng Abdi Sekar Taji untuk Festival Bedayan 5. Sukses! Nanti Bedayan Topeng Abdi Sekar Taji sukses. Halo, aku Tumuruning, ini Ayu, ini Nia. Kami semua penari dari Bedayan Abdi Topeng Sekar Taji. Pengalaman kami mengikuti festival ini sangat luar biasa. Kami menari bedayan dengan topeng, menyamakan 9 kepala menjadi satu rasa dengan berlatar belakang Sekar Taji. Keren banget, semoga festival Bedoyo ini akan terus berlangsung dan akan ada lagi karya-karya yang lain dan khususnya yang menggunakan topeng Sekar Taji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Prasanti Andrini, pendiri dan pimpinan dari Sanggar Tari Nur Sekar Kinanti. Pada kesempatan kali ini ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor dan sponsor pendukung, yaitu Jamkrindo, Askrindo, Jasara Harja Putra, Jasindo, Putri dari Paragon, IFG Live, dan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, serta Bulu Mata Elris. Terima kasih, tanpa dukungan dari Anda semua, tentu kami tidak dapat melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.